Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku sekalian, semoga keadaan kamu sekalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang kisi-kisi dari ujian madrasah. Sebagaimana di-share di grup, bahwa ujian madrasah akan segera dilaksanakan pada tanggal 15 Maret. Oleh karena itu, kita hanya memiliki waktu yang cukup singkat untuk kita bisa mempersiapkan diri. Baik, saya akan langsung ke materi. Sudah kelihatan materi saya? Sudah, Pak. Sudah. Baik, yaitu pengukuran. Disajikan gambar suatu pengukuran benda, peserta didik dapat menentukan hasil pengukuran dengan tepat. Jadi, nanti yang akan keluar di situ adalah Anda mengukur. Pengukuran itu yang pertama Anda bisa mengukur panjang, mengukur volume, atau mengukur massa. Jadi Anda nanti harus mempersiapkan, ya. Jadi Bapak tidak akan membocorkan besok yang keluar apa, tapi ketentuannya di sini adalah Anda bisa mengukur. Mengukur itu ada panjang, ada massa, kemudian yang ketiga biasanya adalah volume. Jadi hanya tiga itu nanti yang anak-anakku untuk pelajari. Nanti jika ada pertanyaan silakan nanti bertanyanya di akhir. Untuk yang kedua adalah zat dan wujudnya. Disajikan pernyataan sifat-sifat partikel suatu zat, peserta didik dapat mengidentifikasikan bentuk dan volume zat. Jadi zat itu ada zat padat, zat cair, dan gas. Ada sifat partikel yaitu jarak partikel. Ya. Jaraknya itu berdekatan atau berjauhan atau sangat jauh. Ya. Kemudian gerakan dari partikel itu dan sebagainya yang nanti fokus kita adalah pada bentuk dan volume. Bentuk zat padat itu adalah bentuknya tetap, volumenya tetap. Zat cair bentuknya berubah, tetapi volumenya tetap. Dan gas, bentuk dan volumenya akan berubah. Kemudian yang ketiga, disajikan beberapa peristiwa atau pernyataan. Berarti ada pernyataan 1, 2, 3, 4 biasanya ya. Peserta didik dapat mengklasifikasikan peristiwa yang termasuk perubahan fisika atau kimia. Mana yang fisika, mana yang kimia. Sedikit di sini saya tambahkan perbedaan fisika kimia itu apa? Kalau fisika itu tidak timbul atau menghasilkan zat baru, kalau perubahan kimia itu menghasilkan zat baru. Kalau perubahan fisika itu kembali seperti semula, misalnya ya, air dimasukkan kulkas jadi es, dia kan padat. Nanti dikeluarkan dia jadi air lagi. Jadi seperti itu. Tetapi kalau kimia tidak. Kimia misalkan nasi sudah basi, maka nasi basi sudah ya kita buang, tidak bisa menjadi nasi lagi. Kemudian pada zat perubahan fisika itu umumnya terjadi perubahan wujud. Sedangkan pada perubahan kimia umumnya merupakan perubahan zat itu. Jadi zatnya berubah. Ya. Kemudian penyebab perubahan ya disebabkan oleh gaya dan suhu, sedangkan kalau kimia itu adalah karena reaksi kimia.
Jadi untuk yang ketiga itu nanti soalnya ada pernyataan, kemudian mana yang fisika atau yang kimia. Pilihannya misalkan 1, 2, 1, 3, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, suhu, kalor, dan pemuaian. Nanti mohon maaf kalau Bapak terlalu cepat, nanti tolong disampaikan, Pak, atau minta diulangi ya. Boleh Anda raise hand, angkat tangan, ya, sebelum Anda bicara. Yang keempat, disajikan data besarnya kalor. Jadi kalornya Q itu sudah diketahui. Dan perubahan suhu delta T-nya juga sudah diketahui. Nanti Anda menghitung kalor jenis. Jadi nanti QMC delta T yang ditanyakan adalah C. Berarti rumusnya menjadi C sama dengan Q dibagi M kali delta T. Jadi untuk nomor 4 sudah jelas. Asal Anda ingat rumusnya, insya Allah Anda bisa mengerjakan. Kemudian yang kelima. Kita masuk pada sifat larutan. Disajikan tabel hasil percobaan uji larutan dengan kertas lakmus. Peserta didik dapat menunjukkan larutan asam, basa, atau garam dengan tepat. Nah, di sini nanti berarti uji larutan itu menggunakan kertas lakmus. Kertas lakmus itu kalau kita hafalkan dengan bias meba. Apa artinya itu bias? Bias itu adalah biru untuk asam. Jadi kertas biru kalau dimasukkan ke dalam zat yang bersifat asam, maka dia akan menjadi merah. Akan tetapi biru jika dimasukkan tempat yang basah, maka dia tetap tidak berubah, warnanya tetap biru. Sedangkan meba, merah untuk basah. Merah ya, lakmus merah kalau dimasukkan dalam basah maka dia berubah warna menjadi biru. Tetapi kalau dia dimasukkan ke dalam asam, nah maka dia tidak berubah warna. Ya. Silakan yang baru bergabung ya. Insya Allah nanti Zoom ini kita rekam dan rekamannya kita masukkan YouTube sehingga nanti Anda bisa mengulang-ulang ya. Oh yang disampaikan Pak Udin itu saya harus belajar fokusnya di situ. Nanti bisa diulang-ulang lewat YouTube. Kemudian yang keenam, atom, ion, molekul, unsur senyawa dan campuran. Kisi-kisinya adalah disajikan gambar. Nanti ada gambar seperti itu, ada gambar unsur, ada molekul senyawa, maka dapat membedakan mana yang unsur, mana yang molekul unsur dan molekul senyawa. Anak-anakku masih ingat enggak unsur? Unsur itu zat terkecil, yang zat tunggal, dia berdiri sendiri, terkecil. Ya, misalnya unsur oksigen, itu lambangnya adalah O. Berbeda dengan molekul unsur. Molekul unsur itu adalah gabungan unsur yang sejenis. Kalau gas oksigen itu O2. Jadi tolong beda ya. Unsur oksigen itu O, tapi kalau gas oksigen itu O2. O2 itu masuk molekul karena molekul adalah gabungan. Ya, sedangkan molekul senyawa adalah gabungan dari unsur yang berbeda jenis. Contohnya gambar di sini. Ada H2O. H2O. Di sini hidrogennya yang warna putih ada 2, oksigennya yang merah ada 1. Jadi H2O, hidrogennya 2, oksigennya 1. Itu namanya molekul senyawa. Juga misalkan ini CO2, karbonnya ada 1, sedangkan oksigennya ada 2. Maka di sini unsurnya ada 3, ada tiga ya. Jadi ada 3. Juga CH4 ya, jadi sama. Ini namanya adalah molekul senyawa. Kalau unsur sekali lagi itu hanya 1, tunggal. Sedangkan molekul unsur adalah gabungan yang sejenis, molekul senyawa gabungan yang
berbeda jenis. Kita lanjut nomor 7, gerak, gaya, dan hukum Newton. Besok yang akan keluar adalah hukum tentang gerak ya. Disajikan gambar rekaman oli sebuah mobil atau rekaman ticker timer. Ini kalau Anda ingat ya, tetesan oli atau ticker timer itu, maka Anda ingat GLBB ya, ada GLB, ada GLBB. Maka peserta didik dapat menganalisis gambar tersebut dalam grafik gerak benda. Nah, nanti ujungnya grafik. Nah, kalau kita lihat di sini ya, cara membaca ticker timer. Ticker timer itu ditarik mobil sehingga arah ticker timer itu nanti berlawanan dengan arah mobil. Kalau mobilnya nanti ke kanan, maka kita membacanya ke kiri. Ya, perhatikan nomor 1 gambar di sini ya. Mobilnya ke kanan, membacanya ke kiri. Ke kiri ternyata jaraknya tetap, maka namanya adalah GLB. Kemudian gambar yang kedua, mobilnya ke kanan, kita membacanya ke kiri, makin lama jaraknya makin jauh. Berarti makin apa kalau jaraknya seperti orang lari, kita jangkauannya makin jauh, berarti dipercepat. Ya. Sedangkan yang nomor 3 di sini, mobilnya ke kanan, bacanya kita ke kiri, itu semakin lama jaraknya semakin pendek. Karena jaraknya semakin pendek, maka dia GLBB diperlambat. Jadi itu ya. Sedangkan kalau tetesan oli gimana? Tetesan oli itu kebalikan, kita membaca ticker timer. Jadi kalau tetesan oli itu nanti kebalikannya. Mobilnya ke kanan, kita membacanya juga ke kanan. Ya, jadi berbeda dengan ticker timer. Ini yang biasanya anak-anakku banyak yang kebalik di sini, tapi begitu hari ini insya Allah nanti sudah tidak kebalik lagi. Ticker timer itu berlawanan arah cara membacanya, kalau rekaman oli itu searah. Baik, lanjut. Kita lanjutkan nomor 8. Ya. Disajikan ilustrasi benda yang berpindah karena dua gaya yang bekerja. Peserta dapat menghitung besar usaha yang dilakukan. Nah, ini usaha. Ini termasuk soal yang mudah. Jadi, W sama dengan F kali S. Tetapi di sini ada dua gaya. Karena ada dua gaya, maka artinya nanti di sini harus ada resultan gaya. Resultan gaya itu perpaduan gaya. Gaya yang searah ditambahkan, sedangkan gaya yang berlawanan dikurangi. Dan ini nanti hanya ada dua gaya, sehingga lihat saja nanti kalau soalnya berlawanan kita kurangi, kalau searah kita tambah. Baru nanti masuk rumus di sini, W sama dengan F kali S. Saya kira ini soal yang mudah. Ya, tolong yang mudah ini pastikan bisa. Jadi benar-benar, oh ini soalnya kayak apa toh? Nah, nanti kita lihat soal-soalnya di buku USDA. Baik, lanjut nomor 9. Tata surya, gerak matahari, bumi, dan bulan. Disajikan beberapa pernyataan tentang peristiwa akibat rotasi dan revolusi bumi. Nah, nanti tinggal hafalkan saja. Akibat rotasi. Rotasi itu ketika bumi berputar pada porosnya. Ya, maka ada beberapa akibat. Ya. Kemudian juga pada revolusi. Ya. Nanti ada beberapa akibat yang Anda nanti harus hafalkan. Ini saya kira ini juga termasuk mudah. Dan nanti ini pernyataan. Kalau ada pernyataan berarti nanti pernyataan 1, 2, 3, 4. Baru jawabannya nanti milih pernyataan mana yang betul.
Lanjut nomor 10. Nah, disajikan gambar jungkat-jungkit, peserta didik dapat menganalisis kedudukan jungkat-jungkit dalam posisi setimbang. Nah, jadi ini levelnya ada level 2 ya. Tidak hanya level 1. Kalau level 1 hanya mencari besar gaya atau mencari beban. Ya. Tetapi kalau di sini adalah supaya seimbang, berarti bisa menambah beban atau bisa mengurangi usaha, mana yang ditambah atau dikurangi. Dan prinsipnya tolong dihafalkan, kalau Anda bisa menggambar maka kanan kali kanan sama dengan kiri kali kiri. Kanan itu apa? Kalau di sini ada apa? Gaya dikalikan lengan kuasa sama dengan beban dikalikan lengan beban. Jadi dibolak-balik tidak masalah. Jadi beban kali lengan beban, kuasa kali lengan kuasa. Tetapi ini nanti levelnya level 2. Yaitu sudah ada keadaan semula, baru nanti mencari posisi seimbang. Bisa maju, bisa mundur, bisa ditambah, bisa dikurang. Jadi arahnya nanti ke sana. Lanjut, nomor 10. Disajikan gambar beberapa balok. Ada berapa balok? Tadi dapat mengurutkan besar tekanan. Nah, ini termasuk juga soal yang insya Allah mudah ya. Tekanan itu adalah besarnya gaya dibagi luas bidang. Nah, semakin kecil luas bidang tekan, atau kalau di dalam benda semakin runcing, maka tekanannya akan semakin besar. Maka nanti kalau Anda suruh mengurutkan, kalau ke arah yang besar maka alas atau luas alas permukaan itu yang paling kecil itu paling besar. Kalau dibalik yang paling besar itu yang paling kecil. Ya, tolong diingat dulu itu tentang bedanya kaki ayam dan kaki bebek. Kaki bebek itu luas permukaannya lebih besar sehingga bebek itu dengan bebas bisa berjalan di tempat-tempat yang becek. Berbeda dengan ayam. Kalau ayam maka ya kakinya akan terperosok. Itu hanya mengurutkan untuk nomor 11 ini. Nomor 12, getaran dan gelombang. Disajikan narasi peristiwa gelombang dan informasi gelombang tersebut, peserta didik dapat menentukan salah satu besaran yang ditanyakan. Jadi gelombang besok yang akan keluar kita fokus hanya di gelombang transversal. Gelombang itu memiliki 5 buah ya besaran. Apa saja 5 buah besaran itu? 5 buah besaran itu yang pertama adalah frekuensi. Frekuensi banyaknya getaran tiap detik. Yang kedua adalah periode. Periode. Nah, itu bacanya periode. Itu adalah kebalikan dari frekuensi. Berarti waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 kali getaran. Kemudian ada amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan maksimal, jarak. Ya, jarak dari sumbu X di sini ya. Ini sampai ke maksimal, itu namanya amplitudo, simpangan maksimal. Kemudian ada 2 lagi. Yang pertama adalah panjang gelombang. Panjang 1 gelombang. Panjang 1 bukit, 1 lembah. Ya. Atau jarak yang ditempuh gelombang dalam 1 periode. Kemudian karena dia bergerak, maka yang terakhir dia punya kecepatan V. Ya. V sama dengan lambda kali F atau lambda per T. Itu kalau rumusnya. Silakan nanti buka lagi. Besok biasa yang ditanyakan adalah
panjang gelombang dan kecepatan. Sehingga kalau hanya frekuensi, periode itu biasanya sudah hanya levelnya dasar. Itu nomor 12. Nomor 13, bunyi. Disajikan gambar sonar yang dikirimkan dari permukaan laut. Peserta didik dapat menentukan selisih kedalaman laut di kedua sonar itu. Jadi nanti di sini kedalaman laut yang dipilih. Ya, Anda ingat kalau rumus kecepatan itu V sama dengan S per T. Tetapi karena di sini nanti gelombang bunyi itu berjalan 2 kali, maksudnya 2 kali itu ketika dipancarkan sampai ke dasar, kemudian nanti dipantulkan kembali ke kapal. Berarti nanti rumus yang kita gunakan untuk kedalaman D atau deep itu sama dengan setengah ya V kali T. Jadi kenapa setengah? Karena 2 kali bolak-balik, maka hasilnya juga dibagi 2. Kemudian nomor 14. Disajikan gambar seorang di depan cermin datar. Tadi dapat menentukan sifat bayangan yang terjadi. Maaf, ini nanti tidak hanya seseorang, bisa benda ya. Jadi yang pertama bisa orang, bisa benda. Cermin datar, ini yang paling dasar, sehingga insya Allah ini juga mudah. Jadi kalau kita ngangkat tangan, ya ngangkat tangan kanan, maka cermin itu akan menunjukkan, oh ternyata loh kok tangan kiri yang diangkat. Nah, ini karena berbeda, berbalik ya sisinya. Ya keduanya berbalik sisi. Ini ya. Ini kalau kita menggunakan benda, bendanya nanti tidak hanya sesederhana ini. Bendanya bisa bentuknya L atau bentuknya kotak atau huruf M atau sebagainya. Jadi benda di depan cermin datar. Baik. Nomor 15. Disajikan gambar 2 buah muatan, radio dapat menghitung gaya tarik atau gaya tolak. Ini berarti rumus dari hukum Coulomb, ya. Charles de Augustin Coulomb, ya. Jika kedua benda dijauhkan atau didekatkan. Jadi kalau dijauhkan atau didekatkan. Ini sudah jelas, jadi besok yang keluar seperti ini sehingga Anda harus bisa mencari contoh soal, kemudian nanti kalau Anda kesulitan silakan tanyakan. Ya. Jadi F sama dengan K1 Q2 per R kuadrat. Yang masih ingat bunyi hukum Coulomb, besar gaya tarik, menarik atau tolak menolak antara dua benda bermuatan sebanding dengan muatan masing-masing. Dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Jadi kalau muatannya diperbesar, maka gayanya otomatis tambah besar. Muatannya diperkecil, maka gayanya juga menjadi lebih kecil. Sedangkan yang kedua, kalau jari-jarinya diperbesar, justru gayanya makin kecil. Dan Anda ingat, kecilnya berapa kali? Kuadrat jarak dikuadratkan. Jadi kalau dijauhkan 2 kali, maka lebih kecilnya berapa? 4 kali atau 1/4. Ya, F-nya menjadi 1/4 karena dikecilkan, menjadi kecil. Ya, kuadrat jarak. Kalau 3 kali berarti ya 1/9. Nah, nanti 4 kali sama menjadi 1/16 dan sebagainya. Yang perlu Anda ingat itu aja rumusnya, bahwa kalau muatannya diperbesar ikut besar karena sebanding, kalau jaraknya diperbesar malah menjadi semakin kecil dalam kuadrat. Jadi kalau 2 kali menjadi kecilnya 4 kali atau 1/4. Insya Allah ini juga bisa nanti. Jadi harapannya besok nilainya bagus. Karena ujian madrasah yang dipertaruhkan Anda adalah kejujuran. Tidak boleh buka buku, tidak boleh tanya temannya, itu dipertaruhkan. Kalau Anda sampai berbuat itu, memang Bapak Ibu tidak akan tahu, tapi yang Maha tahu adalah Allah. Ya,
Dan itu menjadi ya akhir kita, mau husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kita mau keluar dengan MTS dengan baik atau keluar MTS dengan jelek karena berbuat curang. Ya, itu ya. Jadi yang dipertaruhkan ketika ujian madrasah secara daring itu adalah kejujuran Anda. Baik, nomor 16. Listrik dinamis. Ya, energi listrik dan daya. Besok yang keluar listrik dinamis. Disajikan gambar rangkaian searah. Searah itu artinya hanya satu seperti ini. Yang terdiri dari 4 buah. 4 buah itu bisa gambarnya seperti ini. Nah, dirangkai secara gabungan seri paralel. Ada seri AB, BC, CD ini. Jadi A sampai D ini seri. Di dalam BC ada paralel. Peserta didik Bapak menghitung kuat arus pada satu cabang. Berarti satu cabang nanti yang ditanya biasanya yang I1 atau I2. Ya. Yang perlu kita ketahui nanti bagaimana rumusnya. Ini saya ingatkan lagi, kalau seri itu tinggal dijumlah. Ya, rangkaian RS itu R1 tambah R2 tambah R3 tinggal dijumlah. Sedangkan kalau paralel itu seper RP sama dengan seper R1, seper R2, seper R3. Setelah dijumlah nanti dibalik menjadi RP per 1 berarti dibalik juga. Nah, kalau sudah ketemu rangkaian pengganti, yang pertama Anda harus cari apa? I-nya dulu. Besar kuat arus. Nah, besar kuat arus yang di A dan B itu nanti dia akan menjadi sama. Di C dan D juga sama. Nah, yang beda itu adalah yang paralel. Kalau di seri itu nanti semua sama. Kalau di paralel, Anda boleh menggunakan istilah perumpamaan. Misalkan ini R2 dan R3-nya adalah 3 dan 6. Oh, berarti separuhnya. Kalau hambatannya kecil, arusnya besar. Kalau hambatannya besar, arusnya kecil. Berarti besarnya berapa kali? 2 kali. Yang ini berapa? 1 kali. Oh, berarti nanti pembandingnya adalah 3. Ya, kita lihat ini ya. Jadi seperti itu. Oh, nanti I1 2 kali lebih besar daripada I2. Sehingga nanti I tinggal dibagi 3 saja. I-nya dibagi 3. Kalau dia ketemu I-nya 3, ya, karena nanti ketemunya 4,5, misalkan, oh ya 2 bagi 3. Kemudian berapa 2 bagi 3? 0,67 nanti yang I1 kalikan 2. Ya. Jadi seperti itu untuk listrik dinamis. Dan yang terakhir nomor 17 tentang kemagnetan. Induksi elektromagnetik. Disajikan stimulus tentang pemanfaatan trafo pada transmisi jarak jauh. Dilengkapi perbandingan tegangan. Nah, ada tegangan primer, ada tegangan sekunder. Peserta didik dapat menganalisis perbandingan jumlah lilitan NP per NS pada 2 buah trafo yang berfungsi menaikkan atau menurunkan tegangan. Berarti nanti ada step up atau step down. Apa step up itu? Step up adalah trafo yang berfungsi menaikkan tegangan. Nah, bagaimana bisa menaikkan tegangan? Karena lilitan sekundernya dibuat lebih banyak daripada lilitan primer. Sehingga nanti tegangannya, tegangan sekunder juga akan menjadi lebih besar. Sedangkan step down itu adalah trafo untuk menurunkan tegangan. Ya, bagaimana bisa menurunkan tegangan? Jumlah lilitan sekunder itu dikurangi sehingga menjadi lebih sedikit. Maka tegangan sekunder juga akan menjadi lebih kecil. Insya Allah kalau yang ini mudah. Nanti yang rumus yang digunakan hanya yang depan. Yang I tidak. Jadi NP per NS sama dengan BP per VS. Ya, ternyata masih ada yang masuk ini ya.
Baik, anak-anakku, sementara itu dulu, ya. Sementara itu dulu yang Bapak sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa langsung dibuka mic-nya, kemudian langsung bertanya. Insya Allah nanti akan kami jelaskan. Ya, terima kasih. Ya, baik. Saya anggap cukup hari ini karena tidak ada yang. Ya, silakan untuk ke depan ya, kita biasakan untuk Zoom, terutama nanti persiapan ASPD ya. Mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.